Nah, caranya ini lumayan ribet. Ya, biasanya yang sering dipakai di koas itu yang teknik Fisher. Jadi sebenarnya ada tiga ya, teknik mandibular block yang umum itu tiga, Fisher, Gougetz, sama Akinoshi Fazirani. Ya, cuman yang kita pakai biasanya yang Fisher ini, yang biasa. Nah, kalau Fisher itu biasanya namanya itu Fisher 123. Ada angka 123-nya. Karena nanti caranya itu kita akan ada tiga step ya. Jadi satu miring, dua lurus, tiga miring lagi gitu. Jadi perlu tiga kali step. Kayak namanya Fisher 123. Itu ada yang juga nulisnya 123 Fisher sama aja ya. Nah, posisi operator kalau kanan di jam 8, kalau kiri jam 10 agak ke belakang. Kayak begini ya. Nanti teman-teman pasti kebiasa sendiri kok posisinya gimana. Karena pasti akan berusaha cari posisi yang nyaman. Jadi kalau aku sih nggak ngafalin ya dulu ya, cuman cari aja posisi yang nyaman. Kalau udah nyaman, tanganku ini enak, aku ngelihatnya enak, berarti udah benar posisinya. Tapi kalau ada salah satu yang masih nggak enak, misal udah bisa ngelihat, tapi tanganku yang pegang siring nggak enak, berarti masih salah posisinya. Cari posisi lain. Ya, cuman kalau belum terbiasa, biasanya ya hafalin aja ini posisinya di mana. Sambil latihan, lama-lama jam terbang, lama-lama otomatis kok kita bakal cari posisi yang enak sendiri. Dan biasanya pasti benar nanti. Pasiennya pasti dibikin supine ya, atau dia rebah begini, tidur ya, mulut membuka lebar, bersihkan area injeksi dengan kasa, dikeringin, kasih antiseptik, kayak biasa ya, semua proses anestesi selalu gitu, keringin dulu, kasih antiseptik, baru langsung injeksi. Tapi kalau pasiennya takut, kasih topikal gitu. Coba ada yang tahu nggak kenapa harus dikeringin? Bayangin kalau misalnya dia basah, basah nih, terus habis itu langsung kita kasih povidon, larut kemana-mana nggak povidonnya? Larutnya, nah ada yang manggut-manggut. Nah berarti supaya nggak kebuang sia-sia povidon iodinnya, makanya harus dikeringkan dulu. Ya, jadinya tahapannya pasti keringin dulu, nggak mungkin basah-basah kita kasih povidon ya nanti nyebar ke semua mulut, malah jadi pahit ya rasanya mulutnya pasiennya. Nih, karena dia ngalir kemana-mana povidonnya. Kemudian ini ya, pertama, step 1. Tadi kan ada namanya 1, 2, 3. Step 1, kita injeksinya dari kontralateral. Jadi, foramen yang kita sasar adalah ini, ya, foramen mandibularis. Nah ini ya, foramen mandibularis di sini. Di sisi medialnya ramus. Jadi, kita harus punya perkiraan, kira-kira titik ini tuh ada di mana. Makanya tadi disebutkan bahwa teknik ini itu adalah teknik yang paling sulit yang digunakan sama dokter gigi. Karena kita harus ngira-ngira dan harus butuh jam terbang biasa. Nah, biasanya kita bikin garis imajiner begini, jadi garis yang horizontal itu sejajar sama oklusalnya dari gigi posterior yang bawah, atau biasanya agak ke atas dikit ya, agak ke atas dikit dari 1 sampai 2 mili di atas bidang oklusal gigi posterior yang bawah. Nah, yang ini nanti garis yang berdiri ini 10 mm ke arah posterior dari cekungan ini. Ini namanya coronoid notch. Jadi teman-teman kalau mandibula, nah ini kan bagian ramusnya sini ada bagian yang paling cekung. Set. Nah, coronoid notch ini yang jadi acuan. Set, jaraknya 10 mm dari sini, baru titik injeksinya adalah pertemuan dari garis horizontal sama vertikal tadi. Secara klinis, caranya yang kita cari berarti apa? Coronoid notch dulu. Caranya raba. Kalau misalnya sisi kanan, biasanya rabanya pakai telunjuk. Jadi posisi kita kan kalau sisi kanan dari depan kan, arah jam 8. Kita raba pakai telunjuk. Coba sambil sambil dirasain ya, sambil latihan sendiri, simulasi sendiri di situ. Kita pakai telunjuk ke pasiennya gini. Di sini ya, menyusuri mandibulanya, cari. Atau teman-teman kalau mau pegang sendiri, punyanya sendiri, dicari ya, dirasain. Dicari sampai ke belakang, diraba sampai kerasa ada cekungan. Pasti nemu. Coba ya, rasain di mulutnya sendiri-sendiri. Cari ke belakang, sentuh ini coronoid notch-nya. Nah, nanti kalau udah megang kayak begini, ini kayak gambar ini ya, ketemu coronoid notch-nya, cekungan yang ada di ramus ini, tarik 10 mm ke arah posterior. Jadi sekitar 1 cm ke arah posterior, dan nusuknya di situ nanti ya, biasanya. Nah, terus kalau udah
Nah, yang pertama itu dari arah kontralateral. Jadi misal sisi kanan, siringnya masuknya dari sisi kiri. Begini dulu. Jadi nanti supaya kita itu nyentuh tulangnya dulu. Nyentuh tulangnya, tek. Kalau udah nyentuh tulang, tarik sedikit. Ubah arahnya jadi ipsilateral, lurus. Ya, lurus sama bidang oklusal gigi posteriornya. Jadi awalnya begini, terus masukin dari sini, yang kedua. Kalau udah kena tulang, tarik dikit, ubah arahnya, dorong lagi. Dorong sekitar 10 mili. Jadi gini ya, pertama tadi nusuknya itu pas di depannya telunjuk kita. Kan kita udah palpasi. Set. Injeksi pertama itu pasin di sekitar ujungnya jari telunjuk kita tadi. Kalau udah kena tulang, tarik, ubah posisinya lurus, dorong ke belakang sekitar 1 cm. Nah, itu kan nggak akan ketemu tulang kan, karena kan ya memang nggak ada tulang di situ. Jadi dikira-kira 1 cm masuk. Kalau udah, ubah lagi kontralateral. Step ketiga, ubah lagi miring kayak begini, masuk dari sisi kanan, dari sisi kiri berarti. Set, dorong sampai kena tulang lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kita bakal dapetin foramen mandibula ini tadi. Jadi kita indeksnya di sekitar sini. Jadi kan tadi pertama kali masuk, misalnya ini coronoid notch, kita telunjuk kita di sini. Ini telunjuk ya ceritanya. Kita tusuk di sini. Set, kena tulang kan? Kena tulang kan ini. Kalau udah, ubah jadi lurus ke belakang. Set, ujung jarum kita pindah ke belakang tuh. Agak ke sinian, sekitar 10 mm dari awal kita sini injeksi. Ini kan lurus, set. Baru kalau kita kontralateralin lagi, set. Ya kita dari sisi lawannya kena. Jadi pas di titik ini. Ya kan nanti kan nervusnya lewatnya dari sini tuh, set masuk ke dalam sini. Nah, jadi kita kena nih, dapat di sini. Ya, caranya kayak gitu ya. Jadi ada 3 step. Miring dulu dari arah lawan, lurusin, dorong ke belakang, balikin kontralateral lagi, dorong sampai kena tulang lagi. Kalau udah kena tulang, tarik dikit. Jangan langsung di aspirasi ya, karena kan kita mau nganestesi si nervusnya kan. Jadi nggak butuh kena tulangnya. Nah, tadi ngenain tulang itu buat memastikan kita udah benar. Ya buat memastikan kita nggak terlalu ke belakang. Biasanya kan kalau terlalu ke belakang, yang dorong ke belakangnya tadi, bisa aja kita sampai ke sini jarumnya. Begitu kita kontralateralin, kita dorong begini, loh kok nggak ketemu tulang, berarti salah. Terlalu ke belakang berarti. Ya berarti harus kena tulang untuk memastikan benar-benar pas di mandibulanya. Nah kalau udah diaspirasi, baru diinjeksikan sekitar biasanya 1,5 ml dulu. Nah ini ya, 1,5 ml ini untuk menganestesi nervus alveolaris inferior, itu posisinya di situ. Nah kalau udah ditarik dikit, ini kalau di sini bilangnya sekitar setengah panjang jarum, tapi karena kita pakai siring biasa ya, yang konvensional plastik itu, biasanya ditariknya sekitar 10 mili lagi. Jadi ini posisinya lagi kontralateral loh ya. Jadi jarumnya dari arah lawannya, habis kita injeksi 1,5, tarik dikit 10 mili, baru injeksi lagi sekitar 0,2 sampai 0,5 mililiter. Kalau aku biasanya 0,5 sih, jadi ngafalinnya 1,5, 0,5. Pokoknya totalnya 2 mili. Mandibular block itu totalnya 2 mili kalau aku di UB ya. Nah, itu untuk menganestesi nervus lingualis. Kalau udah, ya udah selesai. Tarik spuitnya perlahan-lahan. Kalau udah, tegakkan lagi pasiennya. Atau terserah, biasanya kalau aku biarin aja ya, tetap rebah gitu. Tapi kan biasanya kan kita kalau EXO kan posisi dental unitnya emang ditegakin kan, bukan tidur begitu kan. Jadi biasanya memang ditegakin dulu. Karena kan tadi anestesinya ditidurin. Begitu mau ekstraksi didudukin lagi. Baru ya udah dievaluasi semuanya, lidahnya dijepit-jepit pakai pinset, mukosa-mukosanya semuanya ya, yang tadi yang kuning-kuning itu yang anestesi semuanya dicek. Terus ditanya dagunya udah kerasa tebel apa belum, dagu sama bibirnya. Nah, kalau udah baru lakukan perawatan.